Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak sekalian? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Tetap semangat belajar. Nah, Ibu harap anak-anak Ibu sekalian tetap terus semangat belajar ya. Nah, pada materi kali ini kita akan membahas mengenai reproduksi pada hewan, melanjutkan materi sebelumnya yakni reproduksi pada tumbuhan. Nah, sama seperti halnya tumbuhan, hewan juga melakukan reproduksi secara seksual dan aseksual. Reproduksi aseksual umumnya dilakukan oleh hewan tingkat rendah atau avertebrata, sedangkan reproduksi pada hewan tingkat tinggi atau vertebrata lebih umum dilakukan secara seksual. Pertama, kita akan membahas mengenai reproduksi secara aseksual. Lalu, apa sih pengertian dari reproduksi secara aseksual itu? Nah, pengertiannya adalah reproduksi yang tidak melibatkan peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Lalu, apa sih pengertian dari reproduksi secara seksual? Nah, pengertiannya adalah reproduksi yang melibatkan peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Jadi, perbedaan antara reproduksi aseksual dan seksual adalah yakni pada peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betinanya. Jika pada aseksual itu tidak terjadi peleburan sel kelamin, sedangkan pada reproduksi seksual itu melibatkan peleburan sel kelamin, baik sel kelamin jantan maupun sel kelamin betina. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas reproduksi secara aseksual. Adapun beberapa bentuk reproduksi aseksual pada hewan adalah sebagai berikut. Yang pertama, yakni pembelahan biner. Apa sih pengertian dari pembelahan biner itu? Nah, pembelahan biner adalah pembelahan satu sel atau tubuh makhluk hidup menjadi dua sel atau tubuh individu. Nah, pembelahan biner ini tergolong pembelahan amitosis, artinya tidak melalui tahapan-tahapan pembelahan terlebih dahulu. Nah, pada hewan, contoh pembelahan biner ini terjadi pada Paramecium caudatum. Seperti dapat dilihat pada gambar, di sini terdapat satu sel tubuh dari Paramecium caudatum. Nah, sel ini akan mengalami pembelahan biner sehingga akan terbelah menjadi dua sel atau tubuh individu yang baru. Kemudian, yang kedua yakni pertunasan. Nah, pertunasan ini merupakan metode yang umum dijumpai pada hewan seperti hidra. Nah, pertunasan ini ditandai oleh pembentukan tonjolan pada tumbuh induk. Tonjolan itu akan tumbuh dan berkembang lalu terpisah dari induknya dan menjadi individu baru. Nah, seperti terlihat pada gambar itu merupakan pertunasan yang terjadi pada hidra, di mana hewan hidra ini pada bagian tubuhnya akan terbentuk tonjolan. Nah, tonjolan ini lama-lama akan berkembang dan terlepas dari induknya dan menjadi individu yang baru. Baik, yang ketiga yakni fragmentasi. Apa sih fragmentasi itu? Nah, fragmentasi ini merupakan cara perkembangbiakan aseksual pada hewan dengan cara memutus bagian tubuhnya atau fragmen yang telah dewasa. Nah, fragmen tersebut kemudian akan berkembang menjadi individu baru. Contoh hewan yang berkembang biak dengan fragmentasi adalah cacing planaria sp. Nah, seperti terlihat pada gambar, ini terdapat sebuah proses fragmentasi dari cacing planaria, di mana sebuah cacing planaria ini fragmen tubuhnya akan memutus dan tiap-tiap fragmen atau bagian tubuhnya itu akan terbentuk menjadi individu yang baru. Kemudian yang keempat yakni regenerasi. Nah, regenerasi merupakan proses pemulihan tubuh hingga pembentukan organisme baru. Sebagai contoh,
Misalnya bintang laut merupakan hewan tingkat rendah yang biasanya memiliki 5 lengan. Nah, jika salah satu lengan terpotong bersama salah satu bagian pusatnya, maka dari lengan tersebut dapat tumbuh satu hewan baru secara utuh. Hal yang sama juga terjadi pada cacing pipih. Jika tubuh cacing pipih dipotong menjadi beberapa bagian, maka setiap potongan tubuhnya akan tumbuh dan berkembang menjadi individu baru. Nah, regenerasi pada hewan tingkat rendah ini berbeda dengan organisme yang lebih tinggi, yakni vertebrata, di mana regenerasi pada organisme vertebrata itu tidak akan menghasilkan individu baru. Itulah perbedaan regenerasi pada hewan tingkat rendah dan hewan tingkat tinggi atau vertebrata. Baik, selanjutnya yang kelima yakni parthenogenesis. Apa sih parthenogenesis itu? Nah, parthenogenesis merupakan perkembangan sel kelamin betina menjadi anakan atau individu baru tanpa melalui fertilisasi. Contoh organisme yang melakukan parthenogenesis adalah lebah. Baik, yang terakhir yang keenam yakni pembentukan klon. Nah, klon adalah sekelompok anakan yang terbentuk dari reproduksi aseksual dan secara genetis identik dengan induknya. Baiklah, cukup sekian penjelasan materi mengenai reproduksi secara aseksual pada hewan. Untuk reproduksi secara seksual akan dilanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Baiklah, Ibu harap anak-anak sekalian membaca lagi buku paketnya ataupun buku LKS-nya mengenai materi reproduksi pada hewan ini. Tidak hanya materi hari ini saja, ada baiknya materi sebelumnya, materi hari ini, dan materi yang akan datang, anak-anak sekalian sudah membaca materinya di rumah. Nah, Ibu berpesan, tetap jaga kesehatan, tetap di rumah aja. Marilah kita sama-sama berdoa supaya pandemi corona ini segera berakhir, sehingga kita semua dapat belajar bersama dan di ruangan yang sama lagi, seperti keadaan normal sebelum adanya pandemi ini. Ibu mohon maaf apabila ada kesalahan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.